Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita sampai pembahasan thaniyan al-khas. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-'am ataupun maksudnya adalah lafzul 'am, maka sekarang kita bahas lafzul khas yang terdapat di dalam nas, agar kita dapat menentukan ataupun dapat mengambil kesimpulan atau mengetahui bagaimana cara ulama beristinbat. Ini dengan kita memahami al-'am dan al-khas, agar kita tahu juga bahwa apakah dia masuk kategori atau tidak masuk kategori. Ya, dengan kita mengetahui lafaz 'am dan lafaz khas. Ya, singkatnya lafaz 'am kemarin itu standarnya atau dhabitnya adalah dengan pengecualian. Ya, maksudnya untuk mendeteksi bahwa lafaz tersebut 'am atau tidak, supaya kita tahu apakah kita termasuk atau tidak termasuk, apakah dia termasuk atau tidak termasuk dari perintah tersebut, kan gitu ya. Apakah si fulan termasuk atau tidak termasuk dari larangan tersebut. Maka kita perlu memahami masalah 'am, masalah umum dan masalah khusus. Nah, kemudian dhabit untuk umum kemarin itu adalah pengecualian. Jadi untuk mendeteksi apakah kalimat tersebut, maksudnya apakah ungkapan tersebut, apakah nas tersebut itu umum ataukah tidak, ya maka cara menandai umum itu, ya, kata penulis kemarin, ya, kata Syekh Muhammad Hasan, itu adalah dengan pengecualian. Ya, jadi kalau misalkan sebuah kalimat tersebut, sebuah ungkapan itu dapat dikecualikan, berarti itu lafaz yang umum. Nah, demikian. Kalau tidak bisa, nggak umum. Berarti nggak umum, ya, karena itulah dhabitnya, itulah mi'yarnya, standarnya, ya. Mi'yar daripada umum adalah al-istisna, pengecualian. Ayat Allah yang kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kan ada pengecualian semuanya. Ya, memang ya, tapi kan artinya lafaz tersebut bisa kita kecualikan. Itu deteksinya. Sama kayak misalkan Muhammad dzahibun. Muhammad isim, dzahibun isim. Apa dhabitnya? Apa standarnya? Standarnya tidak bisa diletakkan kata kapan, ya, walaupun kata kapannya nggak ada di situ, tapi kalimat tersebut tidak bisa diletakkan kata kapan, kan gitu kan. Atau misalkan fiil itu kalimat yang berkaitan dengan waktu ataupun mi'yarnya, standarnya dapat diletakkan kata kapan, bisa ataupun dengan ada dengan kata kapan gitu maksudnya. Bisa, iya, jadi iya maksudnya begitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita bilang standarnya itu adalah dengan pengecualian, maksudnya kalimat tersebut bisa dikecualikan gitu. Pengecualiannya nggak harus ada, ya. Iya, nggak harus ada. Kalau pengecualiannya ada, berarti ya nggak umum lagi sudah jadinya, artinya sudah ada dikhususkan, kan gitu. Jadi ya seperti tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, karena ungkapan ini pantas untuk dikecualikan, kan gitu, pantas sesuai untuk dikecualikan, maka berarti ungkapan tersebut 'am. Begitu maksudnya. Baik. Ya, pertanyaan bagus itu ya. Nah, kemudian al-khas, ya, kita bahas yang al-khasnya. Bisa nanti kalau kullu nafsin dha'iqatul maut pantas dikecualikan, ilallah gitu kan, kecuali Allah yang nggak meninggal gitu. Gitu, kullu nafsin, setiap jiwa. Tapi kalau kita pantaskan itu ilallah gitu, tapi pakai istisna. Saya pikir kalau itu nggak perlu dikecualikan, ya. Oh gitu. Ya, karena tidak ada ulama yang menyatakan bahwa Allah itu nafsun. Ya, kalau syai'un ya ada, ya. Ya, tapi kalau nafsun nggak ada. Karena nafas makhluk, ya. Baik. Nah, kemudian, dan Allah bukan makhluk, ya, Allah khaliq. Thaniyan al-khas, wal khas yuqabilu al-'am, fahuwa ma la yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Jadi apa itu khas? Ya, tentunya khas itu antonimnya 'am, ya. Lawannya 'am, kan, yuqabilu al-'am. Jadi khas yuqabilu al-'am. Berarti kalau kita ingin memahami khas, sebenarnya cukup pahami saja 'am. Saat kita memahami 'am, berarti khas ya yang bukan 'am, kan gitu ya. Yuqabilul 'am, antonimnya 'am. Atau fahuwa ma la yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Yakni khas itu adalah lafaz yang tidak mencakup individu-individu yang tanpa batas tersebut.
Ya, dimana kan kalau am itu lafaz yang mencakup individu tanpa batas. Sementara kalau khas yang tidak mencakup individu yang tanpa batas itu. Kan begitu. Iya, min ghairi hasr. Nah, jadi bukan yang am lah pokoknya ya. Jadi khas adalah yang bukan am, yang dia tidak mencakup seluruh individu. Itu dibilang khas. Ya, mencakup individu dari lafaz ya, individu bagi lafaz tersebut. Jadi kalau am kan itu lafaznya mencakup seluruh individu yang masuk ke dalam lafaz tersebut, yang pantas masuk ke dalam lafaz tersebut tanpa batas. Nah, sementara khas yang tidak mencakup. Jadi lafaz yang tidak mencakup yang pantas untuk masuk ke lafaz tersebut ya, yang tanpa batas itu. Jadi kok dikatakan tanpa batas, namanya khususnya ada batasan. Ini kita menceritakan yastaghriqu afrad yastaghriqu afradahu, ya maksudnya al-lafdhu lafdhun yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Nah, khas la gitu loh. Sama kayak misalkan ketika kita katakan begini. Iya, la ya. Jadi la. Jadi kan umum adalah lafdhun yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin, atau kalau yang kemarin kita ingatkan lafdhun yastaghriqu as-salih, ya kan gitu ya. Lafdhun mustaghriq lafdhun astaghriqu as-salih lahu min ghairi hasrin. Nah, ini ditambah la di depannya gitu loh. Jadi la gitu ya. La yastaghriqu. Jadi lafdhun la yastaghriqu as-salih lahu min ghairi hasrin. Jadi dilakan gitu loh. Jadi kalimat yang sebelumnya kita kenali definisi untuk am itu dilakan. Jadi yang tanpa batas itu loh, maksudnya yang tadi di sana gitu loh. Yang sebelumnya, mafhum? Nah, baik. Jadi ya pertanyaan bagus. Jadi yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Nah, ini kan kita tahu ini ungkapan ini. Ya, ungkapan ini adalah definisinya si am. Nah, kita lakan gitu. La yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin. Jelas? Baik. Wa takhsis ikhraju ba'dhi ma yatanawaluhu al-khitabul 'am. Dan takhsis maksudnya pengkhususan. Kalau tadi khas itu lafaz yang khususnya. Nah, wa takhsis dan mengkhususkan itu ikhraju. Jadi maksudnya perilaku mengkhususkan, ya, perbuatan mengkhususkan. Jadi mengkhususkan ini perbuatannya. Kalau khas itu sesuatu yang sudah tersifati dengan mengkhususkan, ya, dengan khusus kan. Ya, sama perbedaannya dengan bina dan mabni, i'rab dan mu'rab ya. I'rab kejadiannya, mu'rab kalimah yang punya hukum i'rab. Ya, jelas ya. Jadi at-takhsis dan perilaku khusus mengkhususkan. Ya. 4. Ya, jadi perilaku khusus mengkhususkan itu adalah mengeluarkan sebahagian apa yang dapat masuk, apa yang dapat mencakup ke lafaz tersebut, al-khitabul 'am, dari ucapan yang umum, ya. Al-khitabul 'am. Jadi ya. Kita ulangin. Takhsis ialah ataupun perihal khusus mengkhususkan itu ialah keluarnya sebahagian apa-apa yang kalau ucapan am dia masuk kategori. Masuk kategori ucapan am gitu. Yatanawaluhul khitabul am. Nah, ini kita mengeluarkan sebahagiannya. Jadi ma yatanawaluhul khitabul am, sesuatu yang dicakup oleh ucapan am itu kita keluarkan sebahagiannya. Itulah yang dimaksud dengan khusus mengkhususkan. Jadi yang namanya mengkhususkan itu berarti kita sedang mengeluarkan sebahagian dari yang ucapan umum itu masuk kategorinya. Ya, mengeluarkan sebahagian sesuatu yang kalau di ucapan umum itu masuk kategorinya. Jelas sampai di sini? Ya, itu yang dimaksud dengan mengkhususkan. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan sebahagian dari sesuatu yang itu masuk kategori umum, itu berarti namanya tidak mengkhususkan. Yang namanya mengkhususkan itu adalah mengeluarkan sebahagian sesuatu yang masuk kategori ucapan umum. Nah, kita keluarkan. Itulah baru bisa dibilang mengkhususkan. Barulah lafaz tersebut bisa kita sifati dengan khas. Ya, karena memang kejadiannya sesuai dikatakan sebagai kejadian takhsis, ya, mengkhususkan. Jelas ya. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan, ya, musannif ingin menjelaskan kepada kita
esensi daripada taksis, hakikat taksis. Jadi yang namanya taksis itu, yang namanya mengkhususkan itu adalah mengeluarkan sebahagian yang dia masuk kategori umum. Yang sebahagian dari sebahagian sesuatu yang masuk kategori umum. Begitu. Wadzalika kaqaulihi ta'ala khudh min amwarihim shadaqah. Ya, kita contohkan di sini. Nah, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqah. Ini contoh untuk kita memahami perilaku taksis ataupun soal mengkhususkan. Yang kalau bahasa Indonesianya gimana? Khudh min amwal, ambillah sedekah, ambillah zakat, ya. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Nah, ini firman Allah begini ya. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Ya, ini kita musannif ingin mencontohkan kepada kita perilaku taksis. Nah, firman Allah ini yattadi an tu'khadha az-zakatu min jami'il amwal. Ini mencakup ataupun mengandung pengambilan zakat dari seluruh entitas harta, dari seluruh bentuk harta, dari seluruh jenis harta. Kan gitu ya. Karena kan di sini Allah bilangnya khudh min amwarihim shadaqah. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Nah, maka kata musannif di sini al-ayah, maksudnya firman Allah ini yattadi an tu'khadha az-zakatu min jami'il amwal. Kandungannya itu mengambil firman Allah ini kandungannya itu mengambil zakat dari seluruh entitas harta. Li'annal amwala jam'un, karena di sini kalimah amwal menggunakan kalimah bentuk jamak ma'rufun yang ditakrif bil alif wal lami. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya sewaktu kita membahas tentang al-fadhul am. Kan begitu. Fayaqtadil umum, maka berarti ini umum. Ya, maksudnya lafdzun am. Ya, khudh min amwalihim shadaqah itu adalah siyaqul am. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Enggak ada zakat atas seorang muslim terhadap kepemilikan budaknya dan kendaraannya, kudanya. Ya, tidak ada zakat atas seorang muslim terhadap kepemilikan budaknya dan kudanya. Nah, yakhrujul khail min wujubiz zakah fiha. Di sini keluarlah kuda dari kewajiban zakat. Ya, dari kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, inilah contoh dari at-takhsis, perilaku mengkhususkan. Karena di sini kita mengeluarkan ikhraju ba'dhi ma yatanawaluhu al-khitab. Ya. Jadi kita mengeluarkan apa yang mencakup. Jadi di sini ma yatanawaluhul khitab adalah apa? Tentang harta. Ya, di sini al-khitabul amnya adalah khudh min amwarihim shadaqah. Ini khitabul am. Nah, di mana seluruh jenis harta, termasuklah hamba, termasuklah kuda, ya karena itu bahagian daripada harta kan, dari bahagian daripada apa yang kita miliki, maka masuk kan gitu ya. Masuk dalam khitabul am. Abad masuk, faras masuk kan gitu, masuk dalam khitabul am, tercakup ke dalamnya. Kenapa kita bilang tercakup? Ya karena itu bisa pantas untuk dikategorikan sebagai harta. Ya kan begitu ya? Pantas kan? Kepemilikan kuda itu pantas untuk kita jadikan, kita nyatakan sebagai harta. Nah, kemudian Nabi bersabda, iya, laisa 'alal muslimina fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Nah, inilah yang namanya taksis, perilaku taksis. Jadi taksis dengan hadis Nabi. Iya, benar. Ayat Allah ditaksis dengan hadis Nabi, iya. Nah, ini enggak salah, Ustaz. Li'annal amwal jamak ma'rufun bil alif wal lam, enggak ma'ruf bil idhofah. Amwalihim. Oh iya ya, benar-benar kok bil alif wal lam katanya ya. Masya Allah, iya benar-benar. Iya, ma'rufun bil idhofah ya. Melawat tengok. Oh, Jam'u mu'arraf bil idhofah. Awalnya iya. Allah Ta'ala amwalihim shadaqah. Iya, apa namanya, kayaknya keselio ya. Ya, keselio, insyaallah keselio.
Ya benar, saya pun nggak ya. Ya ma'rufun bil idhafah seharusnya, bukan ma'rufun bil alif wal lam. Ya, tapi itu maksudnya nggak salah ya, karena memang kan itu juga salah satu di antara alfadzul am yang ma'ruf ataupun mu'arraf bil alifi bil idhafah. Dan juga pun memang kalau saya lebih suka dengan istilah mu'arraf ya, istilah yang digunakan oleh ahlun nuhat, di mana itu memang sudah merupakan istilah yang biasa digunakan di dalam permasalahan ma'rifah dan nakirah kan. Allah. Ya, di sini pakai kalimat ma'ruf ya. Kalau ma'ruf itu artinya terkenal ya. Baik. Ya benar. Jadi yang benar ini jam'un ma'rufun bil idhafah, bukan bil alif wal lam. Karena memang di ayat nggak ada alif lam ya. Jadi khudz min amwalihim ya, jadi bil idhafah. Jadi yang ditarif disebabkan idhafah. Nah, ini kan di sini tarif sebab idhafah. Maka mencakup, mengandung keumuman. Ya, kita lanjut ke aqsamut takhsis. Ya, maka perlu kita ketahui di sana bahwa permasalahan mentakhsis ini ada pembahagiannya. Ya, kita membahas soal mentakhsis, soal mengkhususkan. Maka secara otomatis ya khitabnya khitabnya itu bersifat khitab khas ya saat kita melakukan pentakhsisan ataupun pengkhususan. Yang qasimut takhsisu ila qismain, muttasil wa munfasil. Maka pengkhusus ataupun perilaku khusus mengkhususkan ini itu terbagi kepada dua bahagian. Ada yang sifatnya ya, yang ketika kita mengkhususkan itu sifatnya dia muttasil, ada yang sifatnya munfasil. Jadi terbagi kepada dua kategori tersebut. Ada yang at-takhsisnya masuk ke kategori muttasil dan ada yang at-takhsisnya bersifat munfasil. Ya, bagaimana at-takhsisul munfasil dan at-takhsisul muttasil kita bahas detailnya dari musannif. At-takhsisul muttasil huwa at-takhsisu bima la yastaqillu fi ifadatil ma'na bal biwasitatil 'amil madhkur qablah. Ya, biwasitatil 'amil madhkur qablah. Mengkhususkan yang muttasil, mengkhususkan yang bersifat muttasil ya, yang punya sifat muttasil ataupun yang terkategori muttasil atau takhsisul muttasil itu adalah pengkhususan pengkhususan yang tidak tidak bebas, la yastaqillu, tidak merdeka. Ya, jadi mengkhususkan dengan sesuatu ataupun dengan hal yang dia tidak bisa sendiri, yang dia tidak sempurna maknanya, maknanya tidak mufid kalau berdiri sendiri. Ya gitulah kalau kita bilang ya la yastaqillu, merdeka berarti artinya berdiri sendiri ya. Jadi yastaqillu kan merdeka berarti berdiri sendiri. La yastaqillu yang tidak bisa berdiri sendiri ya, yang tidak merdeka jika dia berdiri sendiri. Bima la yastaqillu fi ibadatil ma'na. Nah, jadi bal biwasitatil 'amil madhkur qablahu. Akan tetapi dia itu mesti ditengahi ya, oleh lafaz am yang disebutkan sebelumnya. Ya, contohnya begini. Ungkapan kita illa zaidan ya, perkataan kita illa zaidan la yufhamu minhu syai'un. Nah, ini kan termasuk di antara pengkhususan ya, perilaku mentakhsis ya, perilaku mengkhususkan illa zaidan, kecuali zaid. Tapi ini la yufhamu minhu syai'un. Ya, ini maknanya nggak mufid gitu loh ya. Iya, illa zaidan. Tapi fa idza qulna jahadal qaumu illa zaidan, semua orang itu pada bersungguh-sungguh kecuali Zaid. Nah, ini baru. Ya. Fa inda dzalika yufhamul murad, maka ketika ini difahamilah maksudnya. Wa huwa imma ayyakuna bil istisna aw syarat aw sifah. Dan permasalahan mentakhsiskan ini itu bisa saja dengan istisna, bisa pula dengan syarat, bisa pula dengan sifat. Ya, perkara mentakhsiskan ini. Ya, jadi terjadinya pengkhususan, terjadinya takhsis itu bisa menggunakan istisna, pengecualian, atau bisa menggunakan pensyaratan, atau bisa menggunakan meletakkan sifat. Ya, maksudnya bisa menggunakan pensifatan, mensifati. Nah, demikian.
Ya, singkatnya ini disebut dengan at-takhsis muttasil. Ya, ini taksis yang dia itu tidak mau harus ada lafaz am yang disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, kita bahas satu persatu dari at-takhsis muttasil ini yang terjadi karena istisna, yang terjadi karena syarat, dan yang terjadi karena sifat. At-takhsis bil istisna huwa ikhraju ba'di ma yatanawaluhu al-lafdhu bi illa aw ihda akhwatiha. Nah, takhsis istisna itu adalah mengeluarkan sebahagian sebahagian apa-apa ataupun sebahagian sesuatu yang masuk, yang mencakup ke dalam lafaz tersebut, ya, yang mencakup ke dalam lafaz tersebut dengan illah. Jadi mengeluarkan sebahagian apa-apa yang mencakup ke dalam lafaz tersebut dengan illah atau saudara-saudaranya illah, atau ihda akhwatiha. Walahu syurutun minha. Ini pun ada syarat lagi. Ayyakunal mustasna ma'al mustasna minhu qad sadara min mutakallimin wahidin. Mustasna serta mustasna minhunya, ya. Mustasna serta mustasna minhunya, ya, ini lagi-lagi berarti mesti ngenali nahu, ya. Baik. Itu mesti berasal dari orang yang dari satu pembicara, ya, dari satu orang yang ngomong. Jadi mustasna dan mustasna minhunya, ya, mustasna serta mustasna minhunya itu berasal dari satu orang yang ngomong. Falau qala rajulun najaha jami'ut tullab. Maka kalau ada orang yang berbicara seluruh murid telah lulus, kan, ya, seluruh murid telah lulus. Faqala akhar, kemudian ada orang lain yang ngomong. Ya, maksudnya bukan seorang laki-laki tadi, tapi ada orang lain yang ngomong illa Zaidan, maka ini enggak laku istisnanya. Lam yasihha. Ya, istisnanya enggak laku. Karena ketentuannya, syaratnya yang at-takhsisu bil istisna ini itu mustasna serta mustasna minhunya harus berasal ataupun bersumber dari satu orang yang ngomong, ya, bersumber dari orang yang sama, gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong najaha jami'ut tullab, ya, semua murid itu sudah lulus, tiba-tiba ada orang lain yang ngomong illa Zaidan, maka nggak laku, kan begitu. Baik. Wa yustasna min dzalika kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kalamillah li'anna kilayhima wahyun. Tidak termasuk, ya. Jadi tapi permasalahan tadi itu, yakni syarat tadi, ya, syarat mustasna serta mustasna minhunya itu harus bersumber dari satu orang yang ngomong, itu tidak termasuk kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kalam Allah. Ya, jadi kenapa? Karena keduanya adalah wahyu. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong najaha jami'ut tullab, kemudian Rasulullah ngomong illa Zaidan, nah maka kalau ini laku, ya, berlaku. Rasulullah ngomong illa Zaidan, maka yasihhu, ya, sah. Sebab apa? Li'anna kilayhuma wahyun. Karena keduanya itu adalah wahyu. Maksudnya kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, ini at-takhsis bil istisna, ayyakunal mustasna muttasilan bil mustasna minhu 'adatan. Mustasna dan mustasna minhunya itu nyambung secara kebiasaan, ya, nyambung menurut kebiasaannya. Gimana nyambungnya ini? Contohnya begini, ya, yang dimaksud dengan muttasil di sini. Ini bukan muttasil yang ada di atas tadi, ya, karena kan at-takhsis bil istisna ini masuk kategori at-takhsis muttasil. Nah, di sini kan ada kata-kata muttasil lagi, ya. Yang dimaksud dengan muttasil di sini ini maksudnya begini. Falau qala, kalau ada orang yang berkata, akrimil ulama, muliakanlah seluruh ulama. Tsumma qala ba'da yaumin aw yaumaini,
illa Zaidan. Nah, ini namanya nggak muttasil. Di mana syaratnya itu apa? Al-mustasna bil mustasna minhu muttasilan. Ya. Berkesinambungan. Mualatun. Iya, gitulah kalau di ya benar ya. Jadi maksudnya nggak bisa berselang ya gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi muttasilan min adatan ya, menurut kebiasaannya, secara kebiasaannya ataupun menurut kebiasaannya, yaitu mesti nyambung. Mesti berkesinambungan gitu ya. Jadi mesti berkesinambungan secara kebiasaan. Ya, secara kebiasaan itu nggak mungkin sehari ya, nggak pernah ada sehari, pengecualiannya sehari kemudian. Nah, ini nggak ada ya. Secara kebiasaan, kalaupun lah ada gap, ya paling mungkin beberapa detik aja barangkali ya, nggak sampai sehari demikian ya. Jangankan sehari, andaikan sorenya saja pun itu udah kita nggak nganggapnya lagi kan gitu ya. Kecuali dia ngulangi lagi. Iya, ngulangi kalamnya kan gitu. Intinya al-mustasna muttasilan bil mustasna minhu. Ya, jadi ada keharusan si mustasna itu nyambung dengan mustasna minhunya secara kebiasaan. Ya, kalaupun ada gap, berarti ya biasanya gapnya itu paling ya beberapa detik doang gitu ya. Hanya beberapa detik saja. Jadi kalau ada orang yang ngomong akrimil ulama, lalu kemudian sehari berikutnya ataupun 2 hari berikutnya dia ngomong illa Zaidan, ya ini maka istisnanya itu enggak lam yasihha. Ya, tidak sah ataupun tidak laku. Kemudian yang ketiga ya syarat istisna, syarat at-takhsis bil istisna yang ketiga, yushtaratu ay yabqa minal mustasna syai'un walau kana wahidan kama law qala alayya 'asharata illa tis'atan. Ya, alayya 'asharatun illa tis'atan. Fa in istaghraqa al-mustasna minhu kana laghiyan kama law qala alayya 'asharatun illa 'asharatan. Jadi syarat yang ketiga disyaratkan dari mustasna itu ada yang tersisa ya. Disyaratkan ada yang tersisa dari mustasna ataupun disyaratkan ada sesuatu yang tersisa dari mustasnanya. Ayyabaqa minal mustasna syai'un. Ada sesuatu ataupun ada sedikit yang tersisa dari mustasnanya. Walau kana wahid, walaupun cuma satu. Seperti misalkan seseorang yang ngomong alayya 'asharatun illa tis'ah. Aku punya 10 ya. Aku punya 10 kurang 9. Ya, pokoknya harus ada satu. Ya, pokoknya harus ada yang tersisa. Ya, aku punya 10 kurang 9. Nah, ini bisa ya. Jadi ini syarat ketentuannya. Jadi yang diistisnakan, yang dimustasna, yang mustasnanya itu mesti ada yang tersisa. Nah, kalau kita mustasnanya begini, ya, fa in istaghraqal mustasna minhu kana laghiyan. Kalau misalkan mencakup seluruh mencakup seluruh mustasna minhunya, maka sia-sia, kana laghiyan, enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya kita melakukan istisna gitu. Contohnya apa? Alayya 'asharatun illa 'asharatan. Aku punya 10 kurang 10. Ya enggak ada gunanya. Ya, maka ini bukan ini Ini tidak memenuhi syarat di dalam at-takhsis bil istisna. Ya, memang benar ini istisna, tapi ini tidak ada tidak laku di dalam pentaksisan gitu. Semua dikecualikan. Iya, semua dikecualikan. Jadi fa in istaghraqal mustasna minhu, ya jika semuanya dikecualikan dari mustasna minhunya itu, ya kana laghiyan. Yani saya dia ya lagho ya, sia-sia. Kemudian yang keempat, ya, masih ada syarat berikutnya, yushtaratu ay yakuna al mustasna min jinsil mustasna minhu fa in kana min ghairi jinsihi fa innahu la yu'tabar mukhassasan. Disyaratkan mustasna ya, itu dari jenis mustasna minhunya. Ya, disyaratkan mustasna, si mustasnanya dari jenis mustasna minhunya. Nah, kalau seandainya tidak dari jenis mustasna minhunya, maka itu tidak dianggap sebagai pentakhsisan. La yu'tabar mukhassasan. Falau qala, jadi kalau ada orang yang ngomong qamal qaumu illa himaran, orang-orang pada berdiri kecuali keledai, maka lam yasihha. Ini enggak laku. Kenapa? Sebab himar, si mustasna ini ya, itu tidak sejenis dengan qaum, dengan mustasna minhu.
li'annahu lam yadkhulu fil qaumi hatta yakhruju minhum. Ya. Karena ya himar itu memang nggak masuk kategori, ya, nggak masuk kategori kaum, ya bahkan dia itu keluar dari mereka, bukan kategori manusia gitu loh. Ya, waqila, tapi begitu pun yang keempat ini tidak disyaratkan. Ya, waqila la yushtaratu hadza. Ya, jadi begitupun yang keempat ini katanya tidak disyaratkan, ya, katanya tidak disyaratkan. Saya pikir memang benar ya. Terkait masalah at-takhsis bil istisna ini, untuk rincinya itu kita bisa bahas babul mustasna di dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, jadi kalau mau lebih dalam soal istisna, ya, saya pikir lebih baik kembali ke sana ya. Dan beserta ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya karena memang iya, saya pikir juga soal waqila la yushtaratu hadza, sebagian mereka ada yang tidak mensyaratkan hal tersebut ya, karena sebagaimana yang kita ketahui mustasna itu memang terbagi kepada dua. Ada mustasna muttasil, ada mustasna munqati, di mana kedua-duanya laku di dalam bahasa Arabnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'ala al-mustasna minhu nahwu qaulina ma qama illa Zaidan ahad. Ya ini juga dibahas di dalam babul istisna di pelajaran bahasa Arab ya. Makanya kalau soal at-takhsis bil istisna, untuk detailnya itu bisa kita bisa merujuk kepada babul istisna di dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi ya memang demikian ya, memang boleh mendahulukan mustasna dari mustasna minhunya. Yang seperti ungkapan ini, ma qama illa Zaidan ahad. Gimana artinya? Tidak ada. Ya kalau bahasanya saya mau nggak mau sama aja, nggak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Ya cuma di sini seorangnya di belakang malahan, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid seorang pun. Tapi bahasanya saya juga kayaknya sama ya, nggak ada yang berdiri kecuali Zaid seorang pun. Ya bisa juga ya. Intinya boleh mendahulukan mustasna alal mustasna minhu. Nah ini ada dibahas dalam bahasa Arab ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang at-takhsis bil istisna. Ini baru satu ya. Terkait at-takhsis muttasil. Jadi at-takhsis muttasil itu dapat terjadi sebab dengan istisna atau dengan syarat atau dengan sifat. Tentang at-takhsis muttasil. Dan at-takhsis muttasil tadi itu adalah pengkhususan dengan sesuatu yang dia tidak bisa terbebas makna mufidnya. Ya, la yastaqillu fi ifadatil makna. Ya, jadi dengan sesuatu yang dia itu tidak bisa bersendiri ya, di dalam memberikan makna yang berfaidah ya, di dalam memberikan faidah maknanya. Ya, bal biwasitatil am al-madhkur qablah. Jadi mesti ada penyebutan lafaz am sebelumnya. Ya, mesti ditengahi ataupun di alayya asratun. Gimana Pak? Alayya asratan illa tis'atun. Alayya asyaratun illa asyaratan. Jadi punya satu. Ya nggak punya lah, makanya ini nggak laku. Kana laghian. Yang atas ya. Tis'atun. Alayya asyaratun illa tis'atan. Nah, kalau ini baru sah. Intinya pokoknya apa? Harus ada yang tersisa sedikit pun. Ya, walaupun sedikit maksudnya. Harus ada sedikit pun yang harus ada sesuatu yang tersisa gitu ya. Sesuatunya ya walaupun satu gitu loh, sesuatunya itu. Jadi intinya mesti ada sesuatu yang tersisa dari pengecualian tersebut ya, dari yang dikecualikan walaupun cuma satu. Demikian. Tapi kalau yang dikecualikan yang nggak ada tersisa ya masuk semua ke kategori mustasna minhu ya, rata ke mustasna minhunya ya, berarti lagho ya, kan laghian, nggak ada gunanya gitu. Nah, demikian. Jelas? Kalau gitu kita masuk ke at-takhsis bisyarat. Ini masih masalah at-takhsis muttasil ya. Jadi setelah karena tadi takhsis muttasil itu dapat terjadi dengan istisna, dengan syarat dan dengan sifat. Wa min at-takhsisi at-takhsisu bisyarat. Dan juga termasuk at-takhsis muttasil adalah at-takhsisu bisyarat. Jadi juga termasuk at-takhsis muttasil adalah at-takhsis bisyarat, dengan pensyaratan. Soal syarat ini bisa juga kembali ke pelajaran bahasa Arab. Kaqaulina akrimil ulama in amilu bi'ilmihim. Seperti ucapan kita ataupun perkataan kita, muliakanlah seluruh ulama ya. Muliakanlah para ulama
jika memang mereka ngamalin ilmu mereka. Ya, jika memang mereka ngelakuin ilmu mereka. Nah, jadi ini namanya taksis, yang artinya kalau ada orang yang berpengetahuan tapi nggak ngamalin ilmunya, ya nggak usah dimuliain gitu loh. Ya karena di sini ada pengkhususan. Iyalah, karena ada pengkhususan kan. Ya mafhum mutabiknya demikian. Ya. Bukan mafhum mukhalafah kalau itu bahkan, ya mafhum mutabik kan gitu ya. Ya karena memang mafhum ada dua ya. Jadi akrimil ulama in amilu bi ilmihim. Karena ada pentaksisan di sini. Nah, demikian. Nah, walaupun di sini cara mentaksisnya dengan syarat. Jadi mentaksis tidak harus dengan istisna. Terkait at-taksisul muttasil ya, terkait at-taksis muttasil. Nah, demikian. Wa yajuzu ay yataqaddama asy-syarat 'ala al-masyrut ka qaulina in 'amila al-ulama bi'ilmihim fa'akrimhum afwan. Jadi in 'amila al-ulama'u bi'ilmihim fa'akrimhum. Dan di sini ya, dalam hal ini kita juga boleh mendahulukan syaratnya atas masyrut. Ya, boleh mendahulukan syaratnya atas masyrut. Kalau di awal kan tadi masyrutnya terlebih dahulu ya. Akrimil ulama in amilu bi ilmihim. Nah, tapi boleh juga sebaliknya, sebagaimana kebiasaan di dalam pensyaratan ya. Biasanya justru syarat dulu baru masyrut ya kan gitu. Nah, contohnya apa? In amilal ulama, kalau misalkan seorang ulama itu mengamalkan ilmu mereka, ya, melakukan ilmu mereka, fakrimhum, maka muliakanlah mereka. Sama tadi. Ya. Lebih cantik kan? Ya, jadi mau didahulukan maupun tidak, maka tetap laku. Bagaimana dengan syaratnya? Ya, untuk at-takhsisu bisyarat laisa lahu syarat. Ya, laisa lahu syurutun. Ya, jadi yang punya syarat itu cuma at-takhsis bil istisna. Ya, karena di sini nggak ada disebutin, nggak tahu kalau di mabsut ya, di kitab-kitab mutawwalah. Ya, karena di sini nggak ada penyebutan syarat-syarat untuk at-takhsis bis syarat. Ya, cuma itu saja ya untuk at-takhsis bis syarat. Nah, kemudian lanjut yang terakhir yaitu takhsis muttasil bis sifah. Wa min at-takhsis aidan at-takhsis bis sifah. Dan juga termasuk at-takhsis muttasil adalah at-takhsis bis sifah. Ini mengkhususkan dengan cara mensifati. Ka qaulina akrimil ulama al-amilina. Muliakanlah ulama yang ngelakuin, yang mengerjakan ilmu mereka. Ya. Nah, ini kan kita mengkhususkan ya. Berarti ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka ya, berarti nggak usah dimuliakan karena di sini mengkhususkan. Ya, ada pengkhususan di mana pengkhususannya dengan sifat. Ya, akrimil ulama al-amilin. Kalau akrim ghairul amilin nggak usah dimuliakan. Ya, berarti al-ulama ul-ghairu ya kan gitu ya. Al-ulama ul-ghairul amilin ya berarti nggak dimuliakan kan gitu. Karena memang ada kata amilin di sini. Ya, maka mafhumnya, ya, mafhum mukhalafahnya kan ya, ini baru mafhum mukhalafahnya. Ghairul amilin la nukrimuhum kan gitu ya. Kita tidak memuliakannya. Nah, jelas di sini ini tentang at-takhsis bis sifah. Ada pertanyaan sampai di permasalahan at-takhsis muttasil. Ini masih satu ya yang kita bahas dari at-takhsis ya. Karena tadi kan kita bilang bahwa at-takhsis yang qasimu ila qismain, muttasil wa munfasil. Nah, at-takhsis muttasil itu terjadi imma bil istisna awis syarat awis sifah. Nah, kemudian at-takhsis bil istisna lahu syurutun. At-takhsis bis syarat laisa lahu syurutun. Wa bidzalika wa kadzalika at-takhsis bis sifah laisa lahu syurutun. Ya. Dan definisi dari masing-masing at-takhsis tersebut seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, tinggal at-takhsis munfasilnya. Ya, takhsis munfasil. Ini dapat nggak kita bahas? Dapat lah ya. 40. Baik, coba kita pelan-pelan aja. Atau masih nyambung kalau di ini masih ini kita cukupkan atau gimana?
Masih bisa nyambung kalau dilanjutkan, masih bisa masuk, masih nyimpan. Baik, kalau masih nyimpan kita lanjutkan. Ya, memang ini nggak terlalu. Memahami juga ngantuk ya. Udah nggak ngantuk kenapa? Mau memahami juga ngantuk, masya Allah. Ada lagi Ustaz ya. Gila. Nah, jadi masih bisa, Bang Budi dilanjutin? Bisa ya. Baik, kalau gitu at-takhsisul munfasil. Ya, kita bahas at-takhsis munfasil. Wa yuradu bihi at-takhsisu bima yastaqillu bi nafsihi fi iradatil ma'na duna hajatin ila dzikril 'am qabla. Nah, yang dimaksud dengan takhsis munfasil ya berarti lawan daripada takhsis muttasil tadi, yakni mengkhususkan dengan sesuatu yang dia bisa berdiri sendiri di dalam tujuan maknanya, di dalam memberikan makna mufidnya. Duna hajatin ila dzikril 'ami qabla. Enggak butuh nyebutin lafaz am sebelumnya, seperti yang terjadi pada takhsis muttasil, di mana takhsis muttasil memang harus ada penyebutan lafaz amnya sebelum kita melakukan pengkhususan. Itu namanya takhsis muttasil. Saya masih sedikit kesulitan ya untuk memberikan bahasa Indonesia bima yastaqillu dengan bima la yastaqillu. Ya, kesulitan sebenarnya. Saya bingung karena yastaqillu artinya terbebas, merdeka dan sebagainya, istiqlal ya. Jadi bingung, tapi ya kira-kira begitulah pemahamannya ya. Maksudnya adalah ya dia nggak ngebutuhin penyebutan lafaz am sebelumnya. Dia bisa berdiri sendiri di dalam memberikan tujuan maknanya, yaitu tujuan maknanya apa? Mengkhususkan. Ya, dapat memberikan apa namanya itu ya? Ifadatul maknanya ya. Bima yastaqillu bi nafsihi fi iradatil makna, yang mana dia bisa berdiri sendiri ya. Apa namanya ya? Bi nafsihi, berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Mau nggak mau begitu ya berarti ya. Oh, memang begitu maknanya. Oh ya, bima yastaqillu bi nafsihi. Ya, jadi dia bisa berdiri sendiri ya. Rupanya berdiri sendiri. Memang begitu rupanya maknanya. Berarti bima la yastaqillu bihi, tidak bisa berdiri sendiri ya. Memang begitu rupanya maknanya. Masya Allah, ya barakallahu fiik. Ya, jadi memang seperti itu rupanya. Ya, membahasa Indonesia kan yastaqillu dengan la yastaqillu. Ya, memang begitu bahasa Indonesianya berarti. Masya Allah. Nah, jadi kalau tadi am, ya kalau tadi apa namanya at-takhsis muttasil itu la yastaqillu binafsihi fi ifadatil ma'na. Jadi bima la yastaqillu binafsihi fi ifadatil ma'na, yakni mengkhususkan dengan sesuatu yang dia itu tidak dapat berdiri sendiri di dalam menunjukkan maksudnya ya, mengarahkan maksudnya, itu maksud di dalam pengkhususan. Sementara kalau at-takhsis munfasil ya, dia berdiri sendiri di dalam menunjukkan tujuannya ya, di dalam memberikan makna tujuannya tanpa harus ada penyebutan lafaz am sebelumnya. Di mana kita sudah tahu ya, di mana dia itu merupakan at-takhsis, merupakan khitab pengkhususan walau tidak ada penyebutan lafaz amnya. Nah, begitu. Ini namanya at-takhsis munfasil. Ya, apa namanya? Tidak terhubung. Jadi kalau at-takhsis muttasil terhubung, ya ini maksudnya terhubung dengan amnya. Nah, sementara at-takhsis munfasil itu tidak terhubung dengan amnya, tapi dia bertujuan ataupun memiliki ifadatul makna muttasil, at-takhsis gitu. Iradatul maknanya tetap takhsis gitu. Jadi tujuan maknanya, maksud maknanya adalah at-takhsis. Padahal tidak ada penyebutan lafaz amnya. Nah, makanuhu, tempatnya. Jadi tentu berarti kita perlu memahami, perlu membahas tempatnya. Ya. Maksudnya, famin dzalika, maka yang termasuk at-takhsis munfasil. Ya. Jadi makanuhu, tempatnya ataupun keadaan dari at-takhsis munfasil ini, atau famin dzalika, maka yang termasuk at-takhsis munfasil ini adalah takhsisul kitab bil kitab. Kitab sini Al-Qur'an. Iya, maksudnya Al-Qur'an ya. Takhsisul Qur'an bil Qur'an. Ini Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab nahwu qauluhu ta'ala wa la tankihul musyrikati. Ya. Nah, jadi boleh Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Ya, boleh Al-Quran mengkhususkan Al-Quran sebagaimana firman Allah, wala tankihul musyrikat, jangan kalian nikahi al-musyrikat. Nah, ini kan am. Kenapa? Yashmalu
kulla musyrik. Ya. Iya, ini am ya. Yashmalu kulla musyrik. Wa thaniyan kan au kitabiyan. Ahlul kitab ataupun non ahlul kitab. Ya, gitulah kalau kita bahasanya ya. Ahlul kitab ataupun non ahlul kitab. Ma'a qaulihi ta'ala, lalu ada firman Allah Subhanahu wa taala di sana, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablihim fayajuzu nikahuhum fi hadzal ayah fi hadhihi al-ayah li'annahu khassasahunna min hukmi at-tahrim, karena ayat ini mengkhususkan ahlul kitab dari keharaman hukumnya. Ya, dari keharaman hukum menikahi mereka. Nah, jadi wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablihim ini munfasil, terpisah ataupun tidak terhubung dengan wala tankahul musyrikat. Ya. Kan begitu. Jadi tidak terhubung dengan wala tankahul musyrikat. Jadi wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim fayajuz nikahuhunna. Pakai ahlul kitab boleh dinikahi. Nah, artinya ayat al-muhsanat minal ladzina utul kitab min qablihim ini adalah ayat khas, ayat khasah. Nah, begitu. Jadi ini perilaku pentaksisan yang dilakukan oleh Alkitab dengan kitab. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim. Muhsanat itu artinya hormat. Bukan. Kan di situ kan dibilang minal mu'minat kan gitu ya. Muhsanat. Orang jahat itu. Muhsan. Orang yang sudah menikah tapi berbuat ini. Muhsan. Sudah menikah tapi tidak berbuat ini. Ada istri. Ya, muhsanat artinya wanita ya. Wanita saja. Iya, wanita. Jadi wanita-wanita ya gitu aja diartikan ya. Al-muhsanat ya wanita-wanita yang boleh dinikahi. Oh, ini dia. Di antara wanita yang beriman. Iya. Al-muhsanat minal ladzina amanu wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Jadi orang-orang yang boleh dinikahi ya, orang-orang yang boleh dikawini dari orang-orang beriman, dan orang-orang yang boleh dikawini dari orang-orang yang dari orang-orang ahlul kitab kan gitu ya. Dari orang-orang yang didatangkan kitab ya, kepada mereka dari dari orang-orang sebelum kalian kan gitu. Nah, begitu. Jadi ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim ya. Jadi perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dari kalangan ahlul kitab dari orang-orang sebelum kalian kan gitu ya. Maka ini boleh dinikahi ya, mereka boleh dinikahi li'annahu khassasahunna, karena mereka itu dikhususkan ya, ditaksis. Ahlul kitab. Iya, ahlul kitab dikhususkan. Ya. Min hukmit tahrim, dari hukum asal pengharaman, di mana ya, kita diharamkan untuk menikahi orang-orang musyrik. Demikian. Jadi ayat ini menurut musannif adalah ayat taksis, ayat yang mengkhususkan, atau khitabul khas ya. Ini adalah khitabul khas. Orang ahli kitab nggak usah masuk Islam dulu pun sudah boleh dinikahi. Ya, karena begitu di sini dikatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Berarti larangan pengharaman menikahi tadi itu terkhususkan oleh ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Nah, ini padahal nggak nyambung kan? Maksudnya nggak terhubung gitu loh. Ya, dengan amnya, dengan lafaz amnya. Ya. Beda kalau yang kayak tadi kan, semua kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kan dia disebutin. Tapi kalau tiba-tiba kita ngomong illa Zaidan, maka ini nggak bisa. La yufamu syai'. Ya, nggak bisa dipahami sedikit pun. Ya, tapi kalau yang di sini kan bisa dipahami, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim, ini kan bisa dipahami ya, tanpa harus ada wala tankihul musyrikatnya. Nah, saat kita temui ada ungkapan wala tankihul musyrikatnya, oh berarti yang ini adalah khitabul khas. Kan begitu.
Nah, demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi ini ahli kitab yang hidup di zaman dulu Ustaz ya, tapi sekarang ini nggak bisa ya? Bisa lah. Bisa terus. Tapi ini beda orang ahli kitab zaman sekarang sama dulu. Kenapa bisa beda? Apa Injilnya berubah kan? Keyakinan nggak kayak yang dijumpai Nabi itu, si siapa yang dijumpai Nabi, orang yang pertama masih Kristiani yang masih ini Bahya. Dari apa namanya? Dari zaman Nabi dulu, ya Injil sudah gimana ya, terlepas dari berubah ataupun tidak berubahnya, saya pikir bukan masalah Injil berubah atau tidak berubahnya. Intinya adalah masalahnya mereka tidak mengimani Al-Quran dan Rasulullah SAW, itu aja. Jadi permasalahannya adalah mereka nggak mengimani Nabi dan tidak mengimani Al-Quran, bukan masalah Injil berubah atau tidak berubahnya. Kalaupun masalah Injil itu sudah berubah dan kita berdalil, maksudnya kita katakan Injil itu berubah karena berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah itu turun pada masa Nabi. Artinya di masa Nabi Injil sudah berubah, kalau memang sudah berubah ya. Dan saya sendiri pun tidak mau membahas soal berubah ataupun tidak berubahnya Injil, tapi yang jadi permasalahan mereka tidak kita katakan Islam ya karena mereka tidak mengimani kenabian, kerasulan Nabi SAW dan Al-Quran sebagai kitab suci umat sekarang kan gitu, umat akhir kan gitu. Demikian. Itu aja permasalahannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau masalah misalkan si Kristen yang nggak taat atau taat, ya itu sama kayak Islam kan. Islam yang nggak taat kan juga tetap boleh kita nikahi kan gitu. Jadi walaupun Kristen yang nggak taat ya tetap aja boleh kita. Walaupun Kristen yang mabuk-mabuk ya tetap aja kan halal buat dinikahi. Jadi kalau ada orang Islam yang mabuk-mabuk ya kan kita tetap kan nggak ada dari kita yang mengharamkan, oh nggak boleh kamu nikahi orang Islam yang perempuan yang mabuk-mabuk, ya kan nggak ada gitu, nggak ada pengharamannya kan gitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi wallahu alam ya, saya nggak tahu dasarnya apa yang menyatakan kalau orang Kristen sekarang itu nggak masuk kategori ayat ini. Justru itu butuh pengkhususan lagi ya, harus ada dalil, ada ya intinya kan begini, ini kan am ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim. Pokoknya selama di ahlul kitab berarti boleh kita nikahi. Kalau misalkan ahlul kitabnya begini atau ahlul kitabnya di zaman sekarang yang nggak boleh dinikahi, ya berarti harus ada dalil gitu loh. Bisa gitu, pengkhususan berentet bisa gitu. Ya bisa aja lah kan gitu. Karena kan ini kan at-takhsisul munfasil. Ini kan taksis yang dia itu terpisah ya, beda dengan at-takhsis muttasil kan begitu. Ini kan taksisnya taksis munfasil. Memang dia nggak terhubung sebenarnya, tapi bisa dijadikan khitabul khas gitu loh. Dapat dijadikan khitabul khas. Dan bisa dan iradatul maknanya bisa berdiri sendiri gitu loh. Bisa mengarah ke sana begitu. Ya, ifadatul maknanya bisa mengarah ke sana gitu. Ya wallahu alam. Nah demikian. Jadi kalau masalah apakah itu orang Kristen dahulu, yang nggak orang Kristen sekarang pun kalau antum mau nikahi silakan nikahi orang Kristen, orang Yahudi ya kan gitu. Ya, jadi intinya bukan masalah mereka itu taat atau tak taat, salah di dalam memahami kitab mereka atau tidak salah ya. Kalau masalah itu di kita pun juga demikian ya. Berapa banyak kita yang mengimani Al-Quran tapi tetap syirik karena salah di dalam memahami Al-Quran. Menurut dia melakukan kesyirikan, dia datangi dukun itu bentuk ikhtiar dia kan gitu ya. Kan gitu kan. Nah jadi berarti kan sama aja sama mereka. Jadi mungkin itu kesalahpahaman mereka terhadap isi Alkitab, maksudnya kitab-kitab mereka kan gitu ya. Ya kita nggak tahu terkait berubah atau tak berubahnya ya, intinya kita hanya bisa bersandar pada Al-Quran kan begitu. Ya wallahu a'lam. Jadi bagaimana dengan mereka yang menikahi ahli kitab itu, tapi ahli kitab itu dia nggak mau masuk ke agama Islam itu? Ya boleh, nggak apa-apa. Iya, karena kita boleh nikahi mereka. Kalau misalkan mereka masuk Islam, berarti namanya kita nggak menikahi ahli kitab gitu loh. Kan artis-artis itu banyak yang begitu, Ustaz. Di mana? Artis-artis itu kan kalian. Nggak apa-apa, selama si al-muhsanat yang dinikahi. Ya. Beriman. Iya wanita, bukan bukan laki-laki yang dinikahi gitu loh. Kalau misalkan si perempuan muslim yang menikahi laki-laki baru nggak ada, ya. Nggak boleh menikah muslim laki-laki.
Nggak ada. Yang dibilang di sini wanita yang dinikahi. Wal muhsanat. Ya, al muhsanat. Muhsanat muannas ya, jamak muannas salim kan gitu. Nah itu kalau misalkan si perempuan yang nikahi laki-lakinya, laki-laki dari kalangan mereka, mereka nggak termasuk berzina ya? Enggak. Kalau misalkan kita ya, maksudnya para laki-laki, laki-laki yang menikahi perempuan ahlul kitab, wanita ahlul kitab, nah itu enggak, ya, sah nikahnya sah dan karena halal, ya, sebab dihalalkan Allah. Mati di KUA yang bermasalah. Enggak, orang mereka tahu itu, ya, iyalah, mereka tahu enggak bermasalah. Iya, Ya di KUA aja enggak para artis yang banyak yang iya. ini gitu kan. Ya begitu. Jadi ya apa namanya dihalalkan ya intinya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim ini merupakan khitabul khas ya. Walau tidak terhubung dengan khitab amnya yaitu wala tankihul musyrikat ya. Enggak terhubung dengan khitab amnya. Nah begitu. Berarti kebalikannya. Kalau misalnya perempuan yang tadi muslim dinikahin orang Islam, di laki-lakinya Kristen misalnya, perempuan yang muslim berarti ini nggak berlaku gitu. Enggak lah. Itu berarti harus ada khitab tersendiri kan gitu ya, harus ada dalilnya tersendiri gitu ya. Terus ada khitabnya lagi. Nah, demikian. Ya wallahu alam, namun beginilah apa namanya ya menurut musannif, dan musannif di sini memberikan contoh yang ini di dalam takhsisul kitab bil kitab ya, kebetulan dia memberikan contoh yang ini. Yang saya sendiri ya ini hanya dari saya sendiri ya. Saya tidak begitu setuju bahwa ini termasuk takhsisul kitab bil kitab. Maksudnya ini tidak apa namanya ya, bagi saya al-muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim ini bukan khitabul bukan khitabut takhsis ya, bukan khitabul khas ya. Ya bagi saya ini ya memang apa namanya tidak mengkhususkan wala tankihul musyrikat ya, tetap wala tankihul musyrikat itu am, tidak ada yang dikhususkan karena wal muhsanat minal ladzina utul kitab ya menurut saya bukan termasuk orang musyrik ya, begitu wallahu alam. Jadi ahlul kitab itu bukan orang musyrik ya. Lain ceritanya ya kalau misalkan antum mendapati mereka melakukan kesyirikan, yaitu beda babnya ya. Kalau orang Islam pun juga aslinya jelas kan, aslinya orang Islam itu adalah ahlu tauhid kan gitu ya, aslinya kan demikian ya. Namun mereka melakukan berapa banyak juga orang Islam yang melakukan kesyirikan kan gitu. Jadi orang musyrik itu ya nggak harus ahlul kitab ya, siapapun ya. Hah? Min qablikum maksudnya orang-orang sebelum kalian. Ya al-muhsanat dari orang-orang ahlul kitab yang orang-orang sebelum kalian gitu. Ya, dari pendahulu kalian. Nah, begitu. Tapi orang ahlul kitab sekarang mereka melakukan kemusyrikan sama Nabi Isa. Maksudnya dia itu bukan kemusyrikan. Apa namanya? Nabi Isa. Mereka nggak nyembah Nabi Isa. Iya mereka nyembah Nabi Isa. Tapi masalahnya adalah karena mereka beranggapan Nabi Isa itu adalah Allah. Jadi yang mereka sembah Allah. Jadi mereka bilang itu trinitas, satu kesatuan, gitu loh. Jadi mereka nggak bilang Isa dan Allah itu dua zat yang berbeda. Menurut mereka Isa adalah Allah. Isa adalah Allah begitu ya. Karena begitu kata Allah kan, laqad kafara alladziina qalu innal masiiha ibnu maryam innallaha masiiha ibnu maryam. Tapi ada dengar juga dari pamannya sendiri bilang orang itu mereka ada yang menganggap bahwasannya mereka itu Isa itu anak Tuhan gitu. Bapak Allah itu maksudnya Roh Kudus gitu. Bapak Allah itu Roh Kudus gitu kan. Terus yang ketiga itu Bunda Maria gitu. Lagi-lagi ya kalau permasalahannya ke sana lagi-lagi itu permasalahan salahnya apa namanya masuk ke kategori kesalahan di dalam memahami, di mana kategori di dalam memahami kesalahan ini juga terjadi di dalam Islam. Tapi intinya Islam adalah ahlut tauhid kan gitu kan. Masalah ada di apa namanya sekelompok Islam yang dia salah di dalam memahami Al-Quran ya, kesalahannya bahkan sampai ke tingkat kesyirikan kan gitu ya, maka berarti mereka musyrik. Kalau memang kesalahannya sampai ke tingkat kemusyrikan, seperti misalkan penyembah kuburan, ya mereka ngakunya Islam kan, tapi intinya mereka musyrik gitu loh, kan begitu. Ya, wallahu alam. Jadi ya intinya wala tankihul musyrikat kalau bagi saya
ya umum, ya tetap umum. Dan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim, menurut saya ya wallahu alam, bisa jadi nanti berikutnya pandangan saya akan berubah. Ini tidak mengkhususkan wala tankihul musyrikat, wallahu alam bissawab. Karena bagi saya al muhsanat minal ladzina utul kitab, ya itu bukan orang musyrik begitu. Jadi kalau seandainya kita temui al-muhsanat minal ladzina utul kitab itu melakukan kemusyrikan, ya nggak boleh dinikahi karena mereka musyrik. Begitu loh. Tapi kalau memang kita tahu bahwa al-muhsanat minal ladzina utul kitab ini tidak musyrik, ya maka boleh dinikahi. Nah, sebaliknya Islam pun kalau kita tahu dia musyrik, maka nggak boleh dinikahi karena dia musyrik. Jadi itu maksud saya loh. Jadi poinnya di sini al-musyrikat. Nah, maka bagi saya ini bukan mengkhususkan. Menurut pandangan saya ini contoh ini nggak tepat untuk memang ada ya takhsisul kitab bil kitab itu memang ada, tapi maunya contohnya jangan yang ini. Ya, tapi ini lagi-lagi kembali ke masalah kita cari contoh yang perbedaan berpikir ya. Nah, menurut musannif ini memang termasuk am dan khas. Nah, menurut saya ini bukan am dan khas gitu loh. Jadi maksudnya al-muhsanat minal ladzina utul kitab min qablihim, bagi saya ini bukan khitabul khas. Ya kita memang cari di buku lain yang ya itu bisa aja kita cari, dan banyak pun sebenarnya. Ada banyak contoh tafsirul kitab bil kitab. Enggak rancu. Demikian. Ya, sebenarnya ini pun nggak rancu kalau memang kita sepandangan. Hanya saja saya hanya ngasih catatan sendiri tadi ya, pandangan pribadi di mana menurut saya ya masalah wala tankihul musyrikat ini masuk semuanya, masuk kategori. Sampai ahlul kitab sekalipun kalau dia itu musyrik maka nggak boleh. Jadi makanya menurut saya ayat ini tidak mengkhususkan. Karena seandainya kita nemui ahlul kitab dan kita tahu bahwa ahlul kitabnya musyrik, ya, di mana dia melakukan kesyirikan ya, terhadap Allah, ya berarti dia. Tapi kalau memang dia murni di dalam ke ahlul kitabannya, ya, di mana ya seperti yang diberitakan oleh Allah, mereka hanya menganggap bahwa Isa itu adalah Allah, jadi mereka sembah ya Allah sebenarnya. Tapi kalau mereka nyembah patung-patung, ya, makanya kan mereka bilang mereka tuh nggak syirik, ya, karena mereka sembah adalah Allah, karena Isa adalah Allah katanya. Nah, patung ini, kemudian kan ada yang bertanya itu, lalu bagaimana dengan patung-patung ini, kan gitu kan? Ya, mereka tetap punya alasan ya, yang jelasnya mereka merasa mereka nggak melakukan kesyirikan, dan mereka tahu soal syirik. Ya, mereka tahu soal syirik begitu. Ya makanya kan kalau antum lihat juga perdebatan antara ahlul kitab, maksudnya perdebatan antara kristenisasi kan gitu ya. Mereka juga selalu ini loh. Kan seperti yang kita tahu, Kristen juga kayak Islam ya, maksudnya ada kelompok-kelompoknya. Nah, nanti kelompok yang ini nuduh bahwa kelompok yang ini melakukan kesyirikan. Kalian syirik misalkan Kristen Kristen ortodok ya. Nah, itu nuduh Kristen-Kristen yang ini itu syirik gitu loh. Nah, jadi maksud saya begini, itu masalah kesalahpahaman di dalam memahami kitab mereka kan gitu. Sama seperti halnya yang di Islam. Jadi bagi saya wala tankihul musyrikat, andaikan dia itu ahlul kitab sekalipun, kalau dia musyrik maka masuk. Walaupun ada ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Karena menurut saya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablihim, yang dia tidak syirik. Gitu loh. Nah, begitu pula di Islam. Andaikan dia Islam pun, di mana kita tahu Islam halal untuk dinikahi, tapi kalau dia musyrik, ya menurut saya tetap haram. Wallahu a'lam. Ya karena kita tahu dia musyrik. Di mana kita disuruh berbara'ah dari orang musyrik gitu loh. Kan gitu. Ya, nah demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Ya, jadi ya itu masalah itu coba antum kaji lagi ya. Yang jelas saya hanya ngasih tahu, maksudnya sudah ngasih gambaran gitu ya. Baik. Jadi itulah mungkin maksud sebahagian orang-orang ataupun sebahagian ustaz-ustaz kita bahwa orang kafir orang Nasrani ataupun ahlul kitab sekarang nggak boleh dinikahi lagi. Sebenarnya bukan nggak boleh dinikahi, tetap boleh sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat. Tapi yang tidak melakukan kesyirikan gitu loh. Jadi kita nggak, karena kalau kita bilang karena orang kafir orang ahlul kitab sekarang beda dengan ahlul kitab dulu. Ya, saya pikir enggak ya, dari dahulu juga mereka ada yang sesatnya, ada yang lurusnya gitu loh. Sama gitu maksud saya. Ya, bukankah Nabi sendiri yang ngomong bahwa ahlul kitab Nasrani terbagi kepada 72 golongan, Yahudi terbagi kepada 71 golongan, Islam justru terbagi kepada 73 kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira demikian. Yang pertama hari itu yang dijumpai, ayolah ini tanda kenabian itu binopal itu sampai di sana. Waraqah bin Nawfal. Nah, kalau itu ahlul kitab lurus kan gitu ya. Ya jadi memang ada demikian. Ada ahlul kitab yang nyelewengnya, yang menyimpangnya.
Jadi ya intinya jika dia ahlul kitab, maksudnya memang dia itu ya sebenar-benarnya ahlul kitab. Sama kayak ketika kita bilang Islam ya, Islam itu aslinya adalah apa? Ahlut tauhid. Jadi kalau misalkan, ya itulah aslinya Islam, karena bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Islam itu terbentuk atas 5 perkara, 5 rukun kan gitu. Nah, yang pertama adalah la ilaha illallah, ini kan gitu ya. Maksudnya bersaksi la ilaha illallah. Itulah aslinya Islam. La ilaha illallah. Jadi kalau ada yang Islam itu dia tidak la ilaha illallah, ada kesyirikan di bersamanya, ya berarti itu bukan aslinya Islam. Jadi ketika kita bilang Islam, dia kembali kepada aslinya dulu, kembali kepada makna asalnya. Gitu. Begitu pula dengan ahlul kitab, kembali kepada makna asalnya. Ya, dimana dalam asalnya ahlul kitab itu setelah turunnya Islam, mereka dinyatakan kafir. Gitu loh. Wallahu a'lam. Walau ada yang musyrik di situ memang gitu. Ya saya pun nggak mengingkari adanya yang musyrik. Sama seperti Islam juga ada yang syirik-syirik kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tapi udah lewat ya. Kita cukupkan aja. Ya, insyaallah kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, takhsisul kitab bis sunnah dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.